Nah itu Pangandaran, kita ke Pangandaran di awal. Terakhir kita ke Jogja. Di naskahnya di Jogja. Dia tinggi kalau naik kehidupannya kali parkir itu gimana? Iya, beberapa kali kita berhenti makan di mana 25, berhenti makan di mana 25. Ya, ya. Mereka jalan bareng aja, siapa yang mau ikut ke Juanda. Kami nonton gratis itu ya. Apa aku bujuk. Suami istri ada bebek nggak ya? Biasanya kedua di depan. Iya, yang satunya nanti kan jangan pilihannya. yang ganti kan Oh itu. pasur lagi.
udah berapa tahun dari semenjak adanya 3 tahun sama bikin ketuk pas itu bikin orang lain ya buang-buang gas Begitu. Ini sombong berani terdatang pulang, terdatang dengan kuliah. Bagi. Hai dia. kemarin jam segini sekarang jam Dua kali. Nggak apa-apa lah, berapa kali. Masih punya kita. Sama itu simpan saja. Saya suka lewat makan. Angkat itu.
lansia jangan dingin-dingin. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhanlah yang menjadi Raja dan pengampunan kami, dan Kaulah yang sudah datang dalam dunia menjadi manusia menebus segala kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena kematian-Mu dan kebangkitan-Mu kami memiliki harapan, dan kami juga memiliki kasih daripada Engkau. Kami boleh melayani Tuhan dalam kasih dan talent kami. Terima kasih kepada Engkau Tuhan, kami percaya bahwa Roh Kudus yang akan memimpin dan menolong ibadah kami pada pagi hari ini. Berkati Ibu Yusi yang menyampaikan kepada firman Tuhan, seperti para seminar promosi dan pemerintahan dan semua sound system. Kami memasrahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dalam pemeliharaan dan obediensia Tuhan, dan kami percaya kepada Engkau. Kiranya Tuhan menggerakkan seluruh kami boleh bernyanyi. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan ibadah kami di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kiranya segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kiranya Tuhan akan memberkati seluruh pelayanan kita. Amin. Jangan. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan satukan hati kita. Kita mau satukan pikiran kita. Kita mau menyembah Dia. Kita mau puji Dia. Mari kita akan bersaat teduh sejenak. Ungkapan syukur kita pada Tuhan Yesus ditunjukkan melalui ketaatan kita kepada kehendak-Nya. Kehendak Tuhan yang utama adalah supaya kita mencintai Allah dan sesama manusia. Dengan demikian, bukanlah berarti kita harus bersukacita menyaksikan Tuhan mencintai segala bangsa, mencintai semua orang, termasuk bangsa-bangsa yang mungkin kita benci. Tuhan itu adalah Allah yang mencintai semua bangsa di dunia ini. Sama seperti kita mau belajar untuk mencintai sesama kita, mencintai Tuhan terlebih lagi. Amin. Mari kita mau naikkan satu pujian pada Tuhan. Kita mau sembah Dia, kita puji Dia. Kita mau katakan bahwa Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Yang kita percaya hanya kepada Tuhan saja.
terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terima kasih Tuhan buat pujian kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang ada di tengah-tengah kami boleh menyaksikan ajar ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan boleh berikan, yang Tuhan boleh anugerahkan buat kami Tuhan. Terima kasih kiranya Kau akan memimpin menolong Tuhan ajang ibadah kami dari pagi hingga siang hari nanti. Kau berkati juga Ibu Ruth Yustin yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema buat kami Tuhan, dan jemaat-Mu boleh pulang hanya dengan membawa berkat yang daripada Engkau saja Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Mari sama-sama yang percaya kita katakan amin. Apa kabar Bapak Ibu? Baik, luar biasa. Angkat jempolnya yang katakan luar biasa. Luar biasa. Apa kabarnya? Luar biasa. Karena Tuhan Yesus kita adalah Allah yang luar biasa buat kita. Mari kita menaikkan satu pujian. Pujian
semangat lagi. Securanya bertaring dan tidak ada malu. Namun keagamaan yang tidak. Masih semangat Bapak Ibu? Kita mau mulai ke satu pujian lagi ya. Lebih semangat lagi.
kita mau persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita mulaikan satu pujian. Ya Allah, Engkaulah hidupku, jiwaku
Mari kita satu dalam doa. Haleluya. Bapa, sungguh hati kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh melalui seminggu yang sudah kami lewati. Dan kalau hari ini ada, ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan juga memberikan kepada kami semua hikmat yang datang daripada Engkau, supaya kami bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya, biarlah kuasa dan urapan-Mu yang akan memakainya. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya kita katakan amin. Amin, puji Tuhan. Senang bisa berada di tempat ini. Terima kasih untuk hambanya. Terima kasih untuk hambanya yang sudah memberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ini satu anugerah. Dan saya bersyukur karena tema bulan ini yaitu tentang misi atau bagaimana kita membagikan kasih Allah yang luar biasa untuk kita semua. Tema kali ini diambil dari Yesaya pasal 6 ayat 8 dan 1 Tawarik 16 ayat 23 sampai ayat 28. Temanya yaitu Tuhan cinta semua bangsa. Amin. Amin. Kita akan melihat firman Tuhan, akan membaca sama-sama di dalam kitab 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-23. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya. Dari hari ke hari, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat. Dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Haleluya. Siapa di sini yang merasakan bangga mempunyai Allah yang luar biasa? Angkat tangan. Haleluya. Haleluya. Semua bangga ya, karena kita mempunyai Allah, bukan Allah yang biasa, tetapi Allah yang luar biasa. Dikatakan di sini bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Jadi bukan ilah yang sembarangan, tetapi Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Karena firman Tuhan katakan bahwa bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Amin. Amin, puji Tuhan ya. Jadi di firman Tuhan ini satu pujian dari Daud, di mana dia bersuka cita karena dapat memenangkan dan memindahkan tabut Allah kembali ya. Jadi Daud tanpa rasa malu, Daud tanpa rasa sungkan sebagai raja, dia memuji keagungan Tuhan, dia memuji kebesaran Tuhan, menari-nari dan menceritakan bagaimana sikap sebagai anak Tuhan. Dan begitu pun dengan kehidupan kita. Saya percaya kalau Bapak Ibu datang ke tempat ini, semua karena benar-benar ada dorongan dari Tuhan
untuk bisa bersekutu, untuk bisa merasakan hadirat Tuhan, sehingga kita mendapatkan kekuatan yang baru. Sehingga ketika kita datang ke tempat ini dan pulang, kita merasakan ada kekuatan baru untuk menghadapi hari-hari yang penuh dengan tantangan. Betul, hari-hari ini penuh tantangan, banyak masalah ya. Di sekeliling kita mungkin masih aman, tapi di luar sana terjadi banyak longsor. Ada juga banjir, ada juga yang kehilangan. Banyak hal yang membuat manusia itu terluka dan sedih. Tetapi kalau kita menyadari memang di dunia ini yaitu tempatnya ya. Kalau kita bisa bersuka cita, itu semua karena kita ada dalam Tuhan. Di luar Tuhan, kebanyakannya banyaknya yang menderita. Betul? Karena mereka berjuang sendiri dan akhirnya mengalami frustasi yang besar. Dan ini satu tugas kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menolong mereka. Siapa di sini yang mempunyai hati yang penuh kasih untuk menolong orang-orang yang saat ini sedang menuju kepada kebinasaan? Angkat tangan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan Tuhan, yang menjadi isi hati Tuhan untuk dunia ini. Makanya dia rela turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Tuhan cinta semua bangsa adalah satu fakta yang tidak bisa disanggah. Ia tidak hanya mencintai bangsa Yahudi sebagai umat pilihan Allah. Kita tahu ya, bangsa Yahudi, bangsa Israel itu memang benar-benar menjadi umat pilihan Allah. Tuhan Yesus juga mencintai semua bangsa yang ada di dunia ini, termasuk bangsa Indonesia. Terbukti dengan kita yang ada di sini mendapat anugerah menjadi anak-anaknya. Tidak semua orang mendapatkan anugerah menjadi anak-anak Allah. Terbukti dengan kita di sini, dengan di luar lebih banyak yang tidak mengenal Allah. Dan itu tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus tidak hanya mencintai orang Kristen yang pernah percaya kepadanya. Ia pun mencintai orang-orang yang pernah menghina, menganiaya orang yang tidak peduli terhadap pewartaan kabar baik, bahkan pembunuh sekalipun. Itu nilai plus dari Tuhan kita. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kasihilah musuh. Dan itu digenapi ketika dia ada di atas kayu salib. Dia mengatakan, ampunilah Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Itu juga satu bukti di mana banyak orang meragukan tentang ketuhanan Yesus. Banyak yang mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus tetapi Yudas. Kalau benar Yudas yang disalib, tidak akan mungkin keluar kata-kata yang mengatakan, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dalam salah 1:7 perkataan Tuhan Yesus. Itulah luar biasanya Tuhan kita. Tuhan kita mempunyai kasih yang luar biasa untuk kita semua. Kita tahu bahwa dalam bahasa Yunani terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama kasih eros, yang kedua kasih storge, yang ketiga kasih philia atau phileo, dan agape. Kasih yang Tuhan berikan, kasih eros atau artinya itu kasih lawan jenis, kasih suami dan istri, itu kasih eros ya. Terus kasih phileo ialah kasih persaudaraan atau kasih persahabatan yang melebihi keluarga. Dan kasih storge, kasih yang ada hubungan darah keluarga, ayah, ibu, dan anak. Nah ini kasih yang memang rela mengorbankan sebetulnya untuk kasih
storge, ya, seorang ayah akan rela mengorbankan untuk anak-anaknya. Tetapi next selanjutnya, kasih yang dimiliki oleh Tuhan yaitu kasih agape. Nah, apa itu kasih agape? Kasih agape adalah cinta tertinggi yang dirujuk oleh Alkitab. Cinta ini abadi, sempurna, penuh pengorbanan, dan tanpa syarat. Agape menggambarkan kasih Allah. Tuhan Yesus mewujudkan kasih ini dengan mengorbankan dirinya untuk menebus umatnya. Jadi Tuhan Yesus mempunyai kasih yang benar-benar murni, kasih tanpa syarat. Sehingga dia rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan. Meskipun ketika Tuhan Yesus melakukan itu, semua manusia dalam keadaan tidak layak untuk diselamatkan. Tetapi kenapa Tuhan begitu mengasihi kita? Sehingga dia rela turun ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Karena Tuhan menginginkan sesuai dengan rencana awal. Tuhan ingin manusia bersama-sama dengan Dia. Tuhan tidak ingin manusia mengalami penderitaan. Tuhan tidak ingin manusia binasa. Dan Tuhan juga tidak ingin manusia jauh dengan Dia. Jadi kalau mungkin saat ini ada di antara Bapak Ibu karena masalah yang sedang dihadapi, mulai merasakan di mana Tuhan, atau merasakan seperti Tuhan tidak pernah dekat. Sebetulnya Tuhan ada. Ketika saat terberat sekalipun, Tuhan menggendong kita. Semakin kita ada masalah, semakin kita harus mendekat kepada Tuhan. Karena itu yang akan menjadi kekuatan ketika kita menghadapi. Kita akan menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Saya percaya di tempat ini tidak ada satu orang pun yang tidak pernah menghadapi masalah, betul? Tetapi bagi orang yang percaya Tuhan, mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, ketika ada masalah, dia akan semakin dekat kepada Tuhan. Dan dia akan berpikir bahwa segala perkara Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Mengapa bisa begitu? Mengapa kalau memang Tuhan mengasihi, kenapa Tuhan biarkan masalah ini menghadapi saya? Ini semua Tuhan izinkan adalah satu proses untuk membentuk diri kita untuk lebih baik, dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena ketika kita ada masalah, sudah pasti kita teriak sama Tuhan. Tuhan tolong aku. Betul? Dan saat seperti itu, kita merasakan Tuhan dekat dengan kita. Tuhan menolong kita. Dan ketika tiba saatnya kita merasakan bagaimana tangan Tuhan menuntun, tangan Tuhan mengangkat kita dari masalah itu, dan kita mampu menghadapinya, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih, karena memang benar Engkau adalah Allah yang hebat. Amin. Karena firman Tuhan katakan segala perkara dapat kutaruh di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Dan mungkin untuk sebagian yang di sini bisnis, keadaan sekarang bukan keadaan yang baik, dan tidak ada yang menjanjikan ke depan akan lebih baik lagi. Tetapi percaya atau tidak, bagi anak-anak Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan. Meskipun ada dalam lembah kekelaman, Tuhan akan terus menolong kita. Tuhan akan terus mengangkat kita
menjadi pribadi-pribadi yang kuat, bukan pribadi-pribadi yang cengeng. Dan melalui pengalaman-pengalaman yang kita hadapi, kita bisa menjadi saksi Tuhan. Karena itulah yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan menginginkan kita menjadi suratan-suratan Kristus. Ya. Tuhan tidak menginginkan kita menjadi batu sandunan. Baik melalui perkataan kita, baik melalui perbuatan kita, baik melalui sikap kita, dimanapun kita berada. Tuhan menginginkan kita menjadi pribadi yang mewakili Kristus di dunia ini. Dan tentu untuk itu semua kita perlu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan ini kita akan belajar dari seorang nabi yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan, yaitu Nabi Yesaya. Bagaimana Tuhan memproses dia, bagaimana Tuhan memanggil dia, sehingga dia bisa mengatakan, ini aku, utuslah aku. Dan semoga setelah ini kita pun mempunyai sikap seperti itu, seperti Nabi Yesaya. Di dalam Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Terus selanjutnya, maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Pertanyaannya, kenapa Yesaya bisa tegas mengatakan, ini aku, utuslah aku. Kita tahu waktu Musa dipanggil oleh Tuhan, dia ada semacam tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan, aku gak pintar bicara, aku gak bisa Tuhan. Terus Tuhan katakan, bukankah yang memberikan kepintaran itu aku? Tetapi Musa masih mengatakan, Tuhan yang lain saja. Kenapa? Karena dia tahu siapa bangsa Israel. Dan dia juga tahu siapa raja yang harus dihadapi. Tetapi kenapa Yesaya dia dengan tegas mengatakan, ini aku, utuslah aku, meskipun tahu resiko yang dia hadapi. Yang pertama, yaitu karena Yesaya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, di ayat yang ke-1 kita akan sama-sama baca Yesaya 6 ayat 1. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Jadi awal mulanya Yesaya mendapat penglihatan. Dia melihat tahta Tuhan yang luar biasa dalam keagungan, dengan dikelilingi ribuan serafim. Dia melihat keagungan Tuhan, dia melihat kebesaran Tuhan. Dan pada saat itu juga sebetulnya negara Yehuda lagi goncang. Kenapa negara Yehuda goncang? Karena rajanya yaitu Uzia itu meninggal. Jadi sedang tidak ada pengharapan. Raja Uzia adalah raja yang hebat setelah Salomo.
Dia raja yang taat kepada Tuhan sehingga peternakannya diberkati. Para pemimpin perangnya luar biasa. Begitupun dengan senjata-senjata pada zaman itu termasuk yang canggih dan tidak ada lawan. Semua negara-negara melihat dengan penuh ketakutan. Ya, mungkin kalau sekarang seperti kepada Pak Jokowi ya. Puji Tuhan, kita mempunyai pemimpin yang hebat. Semoga ke depan next dia akan menjadi pemimpin yang hebat juga, yang melebihi Pak Jokowi. Dan Yesaya, dia waktu menjadi raja itu pada umur 16 tahun. Dia cukup lama menjadi raja, yaitu 52 tahun. Dan sangat diberkati oleh Tuhan. Tetapi di akhir hidupnya, dia mengalami kesombongan. Dia masuk ke ruang bait Allah. Dan dia mau membakar. Di 2 Tawarik pasal yang ke-6 bisa dibaca nanti di rumah. Dia melakukan apa yang bukan menjadi tugas dia. Mengapa? Karena dia merasa saya hebat. Saya layak untuk melakukan itu. Itulah yang menjadi kejatuhannya. Dan para imam berusaha untuk melarang dia, mengikuti dia. Tetapi karena kesombongannya, ketinggi hatiannya, dia terus melangkah dan melakukan itu. Dan Tuhan menghukum dia dengan ada tanda kusta. Dan karena kesombongannya, raja yang tadinya luar biasa, akhirnya kerajaannya digantikan oleh anaknya. Dan dia sendiri di akhir hidupnya diasingkan karena dia mempunyai penyakit kusta sampai dia meninggal. Inilah satu keruntuhan dari satu negara. Satu keruntuhan dari seorang pemimpin. Makanya seorang pemimpin harus benar-benar bagaimana menjaga hubungan dengan Tuhan. Menjaga sikap sebagai seorang leader. Kenapa? Karena kalau pemimpin jatuh, yang dipimpin juga biasanya ikut jatuh. Dan banyak dari bangsa Yehuda mengikuti apa yang Raja Uzia lakukan. Nah, tetapi puji Tuhan, Tuhan tidak membiarkan. Tuhan memanggil Yesaya dengan melihat kemuliaannya yang besar. Sehingga Yesaya mempunyai pengharapan yang baru untuk bangsanya. Tuhan izinkan dia melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Di antara kita juga pasti mengalami satu pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan, betul? Ada di sini yang belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Bukan berarti mengalami perjumpaan itu secara langsung ya. Ada juga mungkin lewat mimpi, ada juga ketika kita menghadapi masalah, ada orang yang datang memberikan senyum kepada kita sehingga kita mempunyai pengharapan. Dan di situ kita mulai mau mengenal Tuhan, mau percaya kepada Tuhan. Dan Yesaya mengalami hal seperti itu. Dia melihat serabi, dia melihat jubah Tuhan yang memenuhi bait Allah. Itu menggambarkan kebesaran Tuhan yang akan mampu untuk menolong dia. Selain Yesaya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Yesaya juga ketika melihat itu semua, dia akhirnya terbuka kepada Tuhan. Dan dia mengaku segala dosanya. Ya, itu salah satu bukti. Ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita menerima Yesus, pasti kita menyadari betapa kita tidak layak di hadapan Tuhan. Ya. Dia mengakui kesalahannya di ayat yang keempat dan keenam. Tuhan sanggup mengampuni, memulihkan kehidupan Yesaya.
Lalu kata Yesaya setelah melihat kemuliaan Tuhan, dia bilang, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun aku telah sang raja, yakni Tuhan semesta alam, karena telah melihat sang raja. Ketika kita berada di dekat Tuhan, ketika kita melihat keagungan Tuhan, kita akan merasa bahwa diri kita memang benar-benar tidak layak di hadapan Tuhan. Begitupun yang saya rasakan. Dia bilang, celakalah aku, binasalah aku. Kalau bahasa sekarang mungkin matilah aku, gitu ya. Karena apa? Karena menyadari bahwa dirinya tidak layak di hadapan Tuhan. Dan yang selanjutnya, setelah Yesaya mengakui apa yang menjadi kesalahannya, dosanya diampuni dan dipulihkan. Itulah satu pekerjaan yang Tuhan selalu kerjakan ke tiap pribadi, siapapun yang percaya kepada Tuhan. Ketika dia merasa bersalah, ketika dia mengakui kesalahannya, datang kepada Tuhan, Tuhan mengampuni dan memulihkan. Amin. Itu yang Tuhan lakukan. Tetapi seorang daripada serapih itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan speed dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirku, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Jadi ketika Yesaya berkata, celakalah aku karena merasakan bersalah, akhirnya Tuhan mengampuni. Serapih datang dengan sulit mengambil dari kayu untuk dibakar. Dan terjadi pengampunan yang datang daripada Tuhan. Serapim bukan berarti dia tidak tahan untuk mengambil dengan tangannya ya. Dia memakai supit itu karena menghargai kekudusan. Bara yang diambil itu dari tempat yang maha kudus. Ya, karena serapim juga artinya yang kuat menyala, gitu ya. Jadi tidak ada ketakutan atau tidak ada panas. Setelah Yesaya mengalami perjumpaan dan mengalami pengampunan yang datang daripada Tuhan, di ayat yang ke-8 dikatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ya. Nah, selanjutnya pertanyaannya untuk kita, bagaimana kalau pertanyaan itu datang pada kita? Apa jawaban Bapak? Kalau Tuhan datang kepada kita, apakah kita akan bisa berkata seperti Yesaya, ini aku, utuslah aku? Kenapa? Karena tugas sebagai anak Tuhan, orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, sekali lagi adalah untuk menyampaikan kabar baik, menyampaikan kasih yang sudah kita terima. Bagaimana supaya kita bisa menyampaikan kabar baik itu kalau kita tidak mengalaminya terlebih dahulu? Ya. Kalau kita tidak mengalami kasih Allah terlebih dahulu, mungkin seperti orang buta. Dia akan berkata, katanya langit itu biru. Kenapa dia mengatakan katanya? Karena tidak bisa melihat betul. Jadi tidak meyakinkan gitu loh. Kalau Pak Yonatan bilang gini ya, karena habis dari mana, Solo ya kemarin, apa Jogja ya Pak? Saya lihat bersama keluarga puji Tuhan ya.
dia akan berkata, wah di Solo itu makanannya enak-enak, murah-murah, terkenal murahnya ya, dan batiknya bagus-bagus. Yang kedua, wah ini nih tempatnya indah-indah untuk rekreasi. Bagi yang suka traveling ini menyenangkan. Dan ketika Pak Yonatan bicara seperti itu, kira-kira Pastor John akan percaya nggak? Pasti percaya. Kenapa? Karena Pastor John tahu, Pak Yonatan tahu tentang kota itu, kota Jogja ini. Begitupun dengan ibu bapak di tempat ini, anak-anak muda di tempat ini. Jangan diam saja. Alami kasih Tuhan. Kalau memang Tuhan mengatakan bahwa Allah adalah Maha Besar, ketika ada masalah, datang kepada Tuhan. Jangan datang kepada teman atau apa. Datang kepada Tuhan. Benarnya Allah itu bisa menuntut kita menyelesaikan masalah sampai menjadi pemenang. Baru setelah kita mengalami hal itu, kita akan bisa menolong teman kita yang mengalami masalah yang serupa. Mau nggak saya kasih tahu caranya bagaimana supaya kamu masalahmu bisa diselesaikan? Pasti temannya bilang mau. Dan kita ketika menceritakan, dia akan menceritakan dengan benar-benar hidup. Kenapa? Karena dia mengalami sendiri. Begitupun dengan ibu-ibu. Ibu-ibu paling banyak masalahnya. Apalagi sekarang ya Bu ya. Pendapatan tetap, pengeluaran wow. Ya. Dan ibu-ibu memang bendahara yang paling hebat, bisa mengatur. Ya. Dan pasti banyak mengalami masalah. Bagaimana menghadapi suami, bagaimana menghadapi anak. Masalah banyak sekali kompleks. Tetapi kalau ibu-ibu dekat dengan Tuhan, bagaimana ketika ibu menghadapi masalah, ibu datang bersimpuh pada Tuhan, dan Tuhan tolong saya menghadapi ini. Dan bisa menyelesaikan masalah itu, ibu-ibu bisa menceritakan. Banyak loh saat ini ibu-ibu yang sedang mengalami berat. Jangan disimpan sendiri kasih Tuhan. Beritakan kepada yang lain. Karena kabar baik bukan tugasnya Pak Pendeta Yonatan atau Pak Ju atau ibunya. Tapi tugas kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita sama-sama menyampaikan kabar baik. Kalau firman Tuhan katakan baik atau tidak baik waktunya. Kalau kita diberikan hati untuk mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, Tuhan akan buka jalan. Satu waktu saya ada karena di depan rumah saya itu banyak PKL ya, dan PKL itu mengalami gula darah di mana kakinya bolong. Saya keluar waktu itu nggak terlalu kenal karena dia baru juga ya, dan nggak tahu gimana ceritanya tiba-tiba masuk menceritakan bagaimana kesulitan yang sedang dia hadapi. Dia cerita dan saya lihat kakinya memang benar-benar bolong. Saya dalam hati saya pasti udah mati kayak gitu. Dan biasanya dipotong ya kalau ada gula darah gitu. Tapi saya seperti diingatkan, kasih tahu Tuhan Yesus tarik di atas gelata. Saya langsung bilang, Pak, maukah Bapak sembuh? Dia bilang, ya ibu mau saya sembuh. Gimana caranya Bu? Saya bilang kalau obat dokter pasti Bapak sudah semua. Oh iya sudah pesen gitu.
ada satu yang punya kuasa yang hebat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tanpa segan-segan saya bilang, Yesus Kristus itu jalan. Terus memang Tuhan sudah siapkan. Dia bilang, saya mau Bu. Saya bisa doakan asal Bapak percaya. Karena saya hanya mendoakan. Saya tidak bisa menyembuhkan, saya bukan dukun. Tapi kalau Bapak percaya pada Tuhan Yesus, pasti sembuh. Dan di jalan itu, saya coba doakan. Ya puji Tuhan. Mau didoakan, saya pegang kaki. Sampai hari ini dia masih hidup. Puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi Tuhan itu memang benar luar biasa hidup ya. Jadi ketika ibu-ibu mengalami kesulitan dalam hal apapun, makanya penting untuk menghafal ayat Alkitab. Khususnya ekonomi. Di sini siapa yang nggak mengalami kesulitan ekonomi? Semua diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Ingat firman Tuhan, Allahku akan memenuhi segala kebutuhan sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Kekayaan Tuhan bisa diukur? Tidak. Kemuliaan Tuhan bisa diukur? Tidak. Dunia ini punya Tuhan, surga punya Tuhan, kita punya Tuhan. Kalau kita anak-anak Tuhan berarti kita adalah ahli waris surga. Dan kalau Tuhan punya kuasa, kita pun pasti punya kuasa. Dengan satu syarat, kita seperti pokok dan ranting. Ketika kita seperti ranting yang menempel kepada pokok, kita pasti berbuah. Betul? Berbuah, dan pohon itu pasti mempunyai daun yang subur. Tetapi ketika ranting itu terlepas dari pokok, kira-kira ranting itu bagaimana? Mati. Begitupun dengan kita. Kalau kita tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, bagaimana kita akan merasakan kasih Tuhan? Kalau kita tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, bagaimana kita bisa menyaksikan kasih Tuhan? Tuhan wanti-wanti loh. Sebelum naik ke surga, Dia memberi amanah. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kita tidak perlu pergi ke Yudea. Kita tidak perlu pergi ke Israel. Kecuali kalau mau jalan-jalan dan ada uang, boleh ya, nggak apa-apa. Jadi bisa menceritakan di situ, oh Israel begini, makam Tuhan Yesus oh begini. Kita bisa melihat di keluarga kita. Apakah suami kita sudah mengenal Tuhan? Apakah istri kita sudah mengenal Tuhan? Apakah anak-anak kita sudah mengenal Tuhan? Atau teman, saudara kita? Bagaimana caranya, Bu? Tentu kalau yang belum dekat kita bawa dalam doa. Kalau sudah ada dekat, coba ceritakan. Ada satu kisah, namanya si Irma dan Ida. Irma dengan Ida itu persahabatannya cukup akrab, luar biasa. Pokoknya kalau dalam bahasa Jermannya itu sahakan sainu. Nah, ngerti sahakan sainu? Itu dalam bahasa Jermannya ya. Jadi sudah tidak ada jarak. Si Ida ini belum percaya Tuhan. Si Irma ini anak Tuhan, rajin ke gereja. Tapi si Ida ini tidak pernah cerita tentang Tuhan Yesus. Satu waktu si Irma bilang, Ida, aku pengen lo ikut ke gereja, boleh nggak? Oh iya boleh, tapi nanti ya, aku minggu ini nggak bisa. Oh iya. Terus akhirnya dalam satu malam, tadi yang risetnya si Ida sih si Irma ini tidur dan
mimpi. Dalam mimpinya dia melihat si Ida sedang kesakitan. Dia teriak-teriak, panas sakit itu tempat yang memang benar-benar mengerikan. Dalam lautan, si Ida bilang ke si Irma, "Hei Irma, kita ini udah makan sahur, kabarnya udah dekat, hubungan kita dekat. Kenapa kamu gak pernah menceritakan Tuhan Yesus pada saya? Dan akhirnya saya menderita di sini. Tega kamu ya." Si Irma bilang, si Irma nangis terbangun. Pas paginya dia langsung, karena besoknya mau minggu ya, datang ke Ida. Dia mau mengajak si Ida ke gereja. Begitu sampai di depan rumahnya, ada bunga turut berduka cita dan ada bendera putih. Dia ketuk pintu dan yang keluar itu kakaknya. "Permisi Kak, idenya ada." Kakaknya dia, "Kan, idenya ada. Saya udah janji mau bawa dia ke gereja." Kakaknya bilang, "Ida sudah meninggal." Irma pada saat itu tertegun. Dia menangis. "Tuhan ampuni saya. Saya mengasihi dia, ternyata hanya mengasihi luarnya. Saya tidak memikirkan dia karena berpikir masih muda, masih ada waktu." Dan ternyata Ida binasa. Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara di sini rela kalau istri, suami, saudara, atau anak-anak yang kita kasihi mereka meninggal dalam kebinasaan? Ingat, meninggal tidak mengenal usia. Ada yang dalam keadaan sehat meninggal, ada yang masih muda meninggal. Dia bersyukur kalau yang sampai 70, 80, ada yang 100, itu bonus. Jangan pernah berpikir teman saya masih muda, tapi selalu bilang kepada Tuhan, "Tuhan, saya ingin menyampaikan kabar baik kepada dia. Berikan saya kesempatan untuk itu." Kita tidak punya waktu. Waktu itu titipan dari Tuhan. Kita belum tentu hari ini ada di sini, minggu depan masih ada di sini, betul? Belum tentu. Jadi kalau ada kesempatan untuk beribadah, beribadah. Kalau ada program-program di gereja yang bisa kita bantu. Jangan melihat Pak Pendetanya, lihat Tuhan. Saya berikan ini untuk Tuhan. Membantu pelayanan bukan masalah hanya dana. Kita bisa memberikan waktu. Kita bisa memberikan apapun yang kita bisa untuk Tuhan. Mulai dari saat ini, ingat, Tuhan menghadirkan kita di tempat ini, di mana saudara kita berada, itu Tuhan mempunyai tanggung jawab untuk kita menyampaikan kabar baik. Semua kita tak terkecuali. Ibu, saya mah gak pintar ngomong. Kalau saya pintar ngomong, kalau memang sudah Tuhan lawan, baru aja menceritakan, Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Dia itu langsung leler, menangis, dan tiba-tiba mau percaya Tuhan Yesus. Percaya, ya. Jangan hidup hanya untuk memikirkan diri sendiri. Untuk apa kekayaan? Untuk apa pangkat? Untuk apa semua yang kita miliki? Itu semua tidak akan dibawa
membagikan kasih Allah. Tuhan ingin supaya kita semua yang ada di dunia ini diselamatkan. Ketika tetangga kita membenci kita, jangan pernah kita balik membenci. Kenapa? Karena Tuhan katakan kasih adalah musuh. Tapi justru kita harus bersyukur kepada Tuhan. Berarti Tuhan sedang memproses kita untuk lebih sabar. Dan Tuhan izinkan untuk kita bisa mendoakan orang itu. Siapa tahu melalui kita dia bisa mengenal Tuhan. Jangan balik sumpah serapah. Oh, sini tabrak gajah gitu ya. Gajah dari mana gitu kan. Jangan. Ciri sebagai anak Tuhan adalah mempunyai kasih. Kasih apa? Kasih agape. Saya kemarin puji Tuhan diberi kesempatan setelah 3 tahun tidak ke Kuningan karena saya asal dari Kuningan. Memang ibu mertua sudah tidak ada, tetapi saya masih punya saudara-saudara yang cukup dekat. Dan ada satu kakak yang memang sudah tua, sudah mulai mati. Saya bergumul dalam hati saya, Tuhan, berikan kesempatan untuk saya bisa membimbing dia untuk terima Tuhan Yesus. Tuhan luar biasa. Satu hari sebelum hari H, saya rencana mau naik bis ya, mau naik Damri, naik ke Damri ya. Tapi harus naik Grab dulu. Tetapi saya ingat Tuhan, saya sih pengennya naik travel gitu kan, lebih mudah, lebih praktis, dijemput tempat. Dan saya coba, saya coba telepon, ternyata ada satu lagi, untuk jam 6. Karena kebetulan saya sehari-hari buka salon ya, jadi dari jam 8:30 sampai jam 6 itu ya saya melayani yang datang ke sana. Jadi Tuhan izinkan kerja dulu. Setelah itu jam 6 dijemput. Di perjalanan lancar. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Saya bisa melayani kakak saya. Dan dia sudah terima Tuhan Yesus. Dalam hati saya, Tuhan, terima kasih. Ini juga maunya Tuhan. Setidaknya saya tidak merasa bersalah ketika dia dipanggil Tuhan. Saya bangga. Tuhan sediakan semuanya. Ada yang ditinggal oleh suaminya. Ada yang ditinggal oleh anaknya. Saya coba peluk mereka. Saya coba kuatkan mereka. Jadi ketika saya pulang, saya punya tujuan. Selain untuk ketemu dengan mereka, makan bareng, merasakan suasana yang baru di sana. Saya paling suka ke Gua Maria di sana. Kenapa? Karena Gua Maria di sana itu di gunung, jauh dari kebisingan kendaraan, udara bersih. Meskipun harus naik tangganya luar biasa. Banyak hal yang kita bisa dapatkan. Tetapi dalam segala hal utamakan Tuhan. Begitupun untuk Sinod WM. Tetap jaga kekudusan. Karena siapakah kita bisa melayani dia? Itu satu kehormatan. Siapakah kita datang ke tempat ini dengan pulang masih bisa bergerak? Itu hak Tuhan. Zaman dulu kalau tidak dalam keadaan kudus mati, gak bisa keluar lagi. Kalau kita sekarang bisa ada di sini, itu semua karena Tuhan. Makanya penting sekali kita datang ke tempat ini, kita mohon ampun terlebih dahulu. Karena yang akan kita hadapi meskipun tidak kelihatan, ada Tuhan yang Maha Kudus hadir di tempat ini. Jangan pernah main-main ketika datang ke rumah Tuhan. Datang dengan penuh ketulusan. Datang dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Karena hanya itu yang bisa kita berikan. Kita tidak bisa memberikan apa-apa. Kita tidak bisa memberikan apapun. Hanya rasa syukur dan apa yang menjadi rencana Tuhan jadi dalam hidup kita.
Jadi apapun masalahnya, selagi kita dekat dengan Tuhan, Tuhan mampu menuntun kita. Tuhan mampu menolong kita. Orang lain boleh bilang ini mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, ada satu pujian yang mengatakan, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti memaafkan, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, dan selanjutnya. Itu semua harus ada dalam diri kita. Ya, jangan biarkan kita jadi pendendam, karena itu akan menyakiti kita. Bisa jadi itu akan jadi kemukaan. Mau kakak? Jangan mau yang sakit. Ketika ada orang bersalah, serahkan sebantunya, ampuni dia. Kita akan ada sukacita, kita akan damai sejahtera, apapun keadaan kita. Sehingga orang bilang, Ibu Yonatan, kayaknya gak pernah ada masalah ya. Wajahnya sangat tersenyum. Saya lihat ibu luar biasa. Kenapa? Orang melihat kita ada hal yang luar biasa, karena ada Tuhan dalam diri kita. Bukan berarti Ibu Yonatan gak ada masalah, pasti ada masalah. Tetapi Ibu Yonatan percaya semua Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan, dihadapi dengan tenang. Kecuali kalau masalah itu kita buat sendiri, itu salah sendiri, ya, itu namanya bunuh diri. Jadi ingat, kita adalah saksi Kristus, kita adalah duta-duta Kristus, kita adalah suratan Kristus, baik muda, yang sudah dewasa, oma, opa. Kita punya tanggung jawab yang sama, menjadi anak-anak Tuhan. Kita sudah diangkat menjadi anak Tuhan, dan perilaku kita, sikap kita, karakter kita harus seperti anak Tuhan. Jangan takut dengan kehidupan. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan yang akan sediakan semuanya. Ya, karena firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Ya, jadi kesimpulannya dari firman Tuhan ini, yaitu orang yang mengalami kasih atau perjumpaan dengan Tuhan, pasti dalam hatinya memiliki kasih Tuhan, yaitu kasih agape. Kepada mereka yang belum menerima kasih Tuhan, ya, jadi ingat, mereka tanggung jawab kita. Minimal kita berdoa untuk orang sekeliling kita, kita berdoa juga untuk kota di mana kita tinggal, supaya kita merasakan damai, sejahtera, sukacita. Nah, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Haleluya Yesus, haleluya.